Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ta'atihi tanzilul barakat wa fadlihi tatarul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Alhamdulillah, akhwati fillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bermuajahah, bisa melakukan kajian pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara lelah kita dan mungkin segala macam permasalahan-permasalahan kondisi yang sekarang, kita masih sempat untuk ngaji, sempat untuk taklim, untuk menambah keilmuan kita yang insya Allah bermanfaat untuk di dunia dan akhirat. Saya share screen ya, sebentar. Bisa saya di apa namanya? Usti Sarah tolong Ustaz di co-hostin Usti Sarah. Ya, ya siap. Dari kehidupan yang hina menuju kehidupan yang mulia. Dari kehidupan yang hina menuju kehidupan yang mulia. Kehidupan yang hina itu apa? Kehidupan. Sudah ya? Atau belum? Ya, ya sudah Pak Ustaz. Oh ya, baik. Baik, kita lanjutkan. Seri ini sebenarnya seri panjang terkait dengan ekonomi Islam ya. Kalau kita bicara terkait dengan pengertian luasnya, baru nanti kita berbicara terkait dengan bisnis halal dan haram di dalam bisnis. Baik, dalam tataran kita berbicara pada kesempatan hari ini, tentu dalam tataran kita ingin membicarakan bisnis, bukan hanya bisnis yang menguntungkan untuk diri kita sendiri. Tapi di dalam Islam, bisnis ini adalah tujuannya sangat jangka panjang, yaitu untuk falah, untuk sebuah proses kebahagiaan, kemenangan baik di dunia dan akhirat. Wabil khusus tentu kita umat Islam ingin kembali bangkit, kembali menjadi umat yang terbaik seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa kita ini semua ini sebenarnya adalah sebagai umat yang terbaik. Ya, kita pernah menjadi umat yang terbaik pada masa-masa Rasulullah, sahabat, pada masa-masa sebelumnya. Tapi dalam kondisi sekarang ini kondisi yang terpuruk. Nah, untuk itu kita tentu semuanya ingin kembali menjadi umat-umat yang terbaik. Salah satu jalannya adalah dengan menguatkan dari sisi ekonomi umat Islam. Umat Islam harus bangkit ekonominya, dan juga bidang-bidang yang lainnya, teknologi, pendidikan, dan seterusnya juga harus bangkit menjadi yang terbaik. Nah, dengan seperti itu kita bisa melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, dan juga meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bicarakan bisnis hari ini bukan hanya bisnis kita lagi mikirin banyaknya duit. Bukan hanya mikirin, oh saya pengen kaya raya. Saya pengen menjadi orang yang terhebat, bisa punya apa kira-kira rumah yang besar, punya mobil apa yang terbaik tuh ya. Saya juga sampai nggak hafal ya. Pengen mobil yang bagus, punya rumah yang bagus, punya perhiasan yang banyak dan seterusnya. Bukan hanya di situ. Ya, jadi kita sangat mulia, tujuannya adalah falah, yaitu bagaimana kita menjadi orang-orang yang sukses ya di dunia maupun di akhirat. Sehingga kita sangat penting sekali bagaimana memikirkan halal dan haramnya di dalam melakukan bisnis ini. Dan kemudian tujuan kita, yang sampai oke halal, misalnya tidak melakukan riba, tidak judi, tidak gharar, tapi kita menjadi orang-orang yang kemudian bergaya hidup, berjuis, bergaya hidup yang melupakan orang-orang miskin dan seterusnya. Itu juga bukan merupakan orientasi-orientasi di dalam kita berbisnis dalam Islam. Nah, secara singkat peran manusia ini kan pertama kita diperintahkan oleh
Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ini sudah biasa sekali, kita pahami sekali. Nah, bahwa kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan yang terbaik, menjadi khairu ummah seperti yang tadi dibacakan surat Al-Imran 110. Dan berikutnya adalah sampai akhirnya kita menjadikan akhirat ini membawa amal-amal terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kematian dan kehidupan ini, dan dengan itu diuji kita ini siapa yang bisa membawa khair, bisa menjaga amal yang terbaik. Ya, bukan hanya membawa aksaru amala, tapi amal yang terbaik, khairu amala. Jadi ketika kita di bumi ini melakukan bisnis, yang ahlinya di bisnis, yang terjunnya di pendidikan, guru, ustadz, terjunnya di bidang ekonomi dan lain-lain, maka lakukanlah yang terbaik sesuai dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita akan bersama dengan orang-orang yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal yang terbaik kita. Jangan sampai bisnis kita yang penting kaya, yang penting hebat, kemudian kita menerjang segala macam larangan-larangan dari Allah, kemudian terakhir tentu kita akan menyesal menghadap Allah dengan membawa dosa-dosa yang luar biasa dahsyat. Sebutkan di dalam surat Sajadah ya, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana basarna wa sami'na farjina amal sholihan inna mungkin. Ketika orang-orang kafir tadi ya melihat bagaimana siksa yang luar biasa beratnya dahsyat, mereka walau taro idil mujrimun, kalau seandainya kalian ini bisa melihat ya siksa yang luar biasa yang didapatkan oleh orang-orang berdosa tadi. Kemudian dia menunduk kepalanya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berdoa, Rabbana basarna wa sami'na, ya Allah, aku telah mendengar, aku telah melihat, farji'na, kembalikan aku, farji'na na'mal sholihan inna mungkin. Kembalikan aku di dunia dan aku akan menjadi orang-orang yang beriman. Tentu sudah tidak mungkin itu dilakukan karena kita sudah menghadap Allah, tinggal membawa amal apa yang bisa kita lakukan. Nah, sehingga jangan sampai kita dengan bisnis kita ini tersesat. Kemarin saya banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, Ustaz, gimana ini ada bisnis ini yang sangat menguntungkan, kita cuma duduk-duduk saja ya, kemudian kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Saya tanya, kenapa antum ini tertarik dengan bisnis yang seperti itu? Saya yakin antum itu nanya ke saya sudah ngerti jawabannya bahwa sebenarnya itu tidak benar. Ya, iya betul. Ya, karena saya tergoda saja karena dalam kondisi permasalahan hidup yang seperti ini, kondisi COVID ini, sehingga mencari peluang-peluang yang dia tahu bahwa itu sebenarnya haram. Tapi kemudian karena dia pengen mencari celahnya, nah ini bahayanya, mencari celahnya, kemudian dia melakukan bisnis itu. Yang kemarin ditanyakan adalah bisnis yang sekarang lagi rame, saham online, ya, kemudian jual beli Bitcoin ya, yang seperti itu. Ya, nanti kita bahas. Sebenarnya pembahasannya panjang sekali, luas sekali ya terkait dengan ini. Tapi kita pendekkan, mudah-mudahan bisa kita bikin lebih teratur nanti bertahap pembahasannya. Baik. Nah, ini kalau pembahasan Islam itu kan luas sekali, dari akidah, syariah, akhlak, dan kita bahas pada kesempatan ini syariah tapi dari sisi muamalah, dari sisi ibadahnya tidak kita bahas karena kita membahas masalah muamalah. Di situ ada ekonomi, ada politik, ya. Kemudian pada hari ini kita bahas terkait dengan ada batasan-batasan halal dan haram, karena pembahasan ekonomi Islam pun sangat luas sekali yang kita bahas, akad-akad yang ada di dalamnya. Nah, akhwatifillah yang melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita terjun ke dalam dunia bisnis, maka kita wajib memahami hukum-hukum muamalah tersebut. Ya. Jadi ketika kita terjun dalam dunia bisnis, kemudian ilmu kita kosong terhadap hukum muamalah, jual beli, sewa, gade, dan segala macam, kemudian kita melakukannya,
maka sangat besar kemungkinannya kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan dosa-dosa. Makanya disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu an dan juga demikian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, sering melakukan operasi pasar, menegur orang. Kamu ini ngerti nggak jual beli? Ya, kalau kamu nggak ngerti jual beli, jangan sampai jualan di pasarku ini. Kamu pergi ke sana, harus belajar dulu ilmu jual beli. Ya, memahami ini menjadi wajib. Ya, memahami, bisa mengamalkannya wajib. Tapi untuk menjadi expert, menjadi ahli, paham dalil, hadis dan segala macam, ini fardu kifayah. Selama sudah ada orang yang ahli di situ, maka cukup. Kita sebagai pelaksana, maka harus memahami. Bayangkan kalau orang jual beli kemudian tidak paham, ya, bisa menjadikan jual beli tersebut al-buyu tadi fasid, batal. Ya, contohnya misalnya. Ibu-ibu pernah dengar ya, banyak kan ibu-ibu, ada bapak-bapaknya juga enggak ya? Ada ikhwannya juga enggak ini ya? Tadi kayaknya ikhwannya tadi ya, siapa tadi MC-nya, kemudian mental, mudah-mudahan udah masuk lagi ya. Nah, di kampung itu kan pernah dengar biasa jual beli ijon ya, sawah masih hijau kemudian dibeli, buah-buah yang masih hijau dibeli, kalau bahasa di daerah itu namanya ditebas. Kalau kita nggak ngerti hukumnya, ya boleh-boleh saja. Padahal itu jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Kemudian kita bermain riba, enak saja, ya, membuat hitungan bisnis ya udah, kamu investasi 10 juta, nanti saya kasih setiap bulan bunganya sekian persen. Karena dijanjikan untung yang besar, dia senang saja. Nah, itu bahayanya ketika dia tidak memahami hukum-hukum Islam, sehingga dia akan merugikan dirinya dan merugikan ya orang lain tentunya, karena kadang-kadang melakukan jual beli yang zalim. Contoh lagi misalnya jual beli yang zalim. Ada misalnya saya pegang HP. Ya, saya pegang HP, kemudian saya mau jual HP. Ada satu orang sedang menawar. Ini saya jual nih HP ya. Saya ditawar 2 juta ya. Ini orang belum selesai nih tawar-menawar 2 juta. Datang lagi. Saya beli aja lah 3 juta. Kemudian saya memilih, ya udah deh yang 3 juta saja. Boleh nggak kira-kira seperti itu? Nah, kelihatan sepelenya nggak apa-apa. Kan yang penting orangnya di situ dan saya pilih yang lebih besar. Di dalam Islam nggak boleh. Harus diselesaikan dulu akad yang orang pertamanya saja. Tadi misalnya dia nawar 2 juta, kemudian kita tolak, maaf saya nggak bisa 2 juta. Selesai, datang pembeli yang lain. Ini saya beli 3 juta, setuju baru boleh. Tapi kalau dua-duanya sedang tawar-menawar, kemudian kita pilih yang satunya, maka itu termasuk transaksi yang dilarang. Baik. Dari sini mudah-mudahan sudah mulai tergambar ya bagaimana proses ketika kita melakukan bisnis. Sekarang ini kan bisnis banyak dari mulai skala kecil, online, dari online, offline dan segala macam ya, banyak sekali, dan ini mudah-mudahan kita memahaminya dengan baik. Jadi kalau akad-akadnya kita lihat di sini banyak sekali. Nanti ada jual beli, al-bai, agade, ar-rohan, ada jaminan, kafalah dan segala macam ilmu terkait dengan transaksi-transaksi bisnis itu banyak sekali. Ya, nanti kita mungkin bahas pada kesempatan yang lain. Nah, secara umum 4 prinsip bisnis di dalam Islam itu ya, disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya 4 prinsip bisnis dalam Islam ini. Yang pertama adalah robbaniyah. Bahwa bisnis yang kita lakukan ini tujuannya karena Allah, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju falah, bahagia, sukses di dunia dan akhirat. Ya, jadi jangan tergiur misalnya ada orang yang bisnisnya kotor sekali. Artinya kotor itu curang, timbangan dikurangi, barang dipalsukan. Misalnya nih, beras ini disebutkan beras rojo lele. Padahal isinya sudah dicampur rojo lele sama merek teri misalnya begitu, yang tentu kualitasnya beda. Bagi orang yang nggak ngerti agama, sah-sah saja. Ya, padahal kalau urusannya agama ini sudah jelas, curang, berefek negatif di dunia dan akhirat. Timbangannya dikurangi, udah jelas. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kita jangan mengikuti ya gaya kehidupan orang-orang kafir itu tadi, yang dia tidak mengetahui halal dan haram itu tadi.
Ya. Nah, di sini sesuai dengan syariah, tidak dengan sistem riba, riswah dan segala macam kita bahas nanti. Ya. Kemudian yang kita pahami juga setelah kita memahami robbaniyah, tujuannya adalah lurus karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tujuan berikutnya adalah akhlak. Akhlak kita di dalam berbisnis ini harus adalah jujur, ya, ramah, ya, persaingan sehat, ya, tidak menipu dan seterusnya. Jujur ini kan kelihatannya sederhana. Kadang-kadang mohon maaf, ya, ada penjual yang dia untuk meyakinkan bahwa dia itu untungnya kecil sampai berbohong begini. Sering mendengar nggak kira-kira? Demi Allah deh, ini beli harga pokoknya aja belum dapat. Ya, beli pokoknya aja belum dapat. Makanya jangan nawarnya jangan terlalu banyak misalnya seperti itu. Padahal dalam prakteknya dia sebenarnya sudah mendapatkan untung. Ya. Tapi ada juga sebagian dari orang-orang yang menawar itu dengan tawaran yang luar biasa dahsyat. Ya. Mohon maaf nih, kadang-kadang ibu-ibu ya nawar sayur, nawar di pasar itu, mengerikan sekali kadang-kadang. Ya, tapi kalau dia belanja di mall, nggak pernah tuh dia nawar gaya-gayanya duitnya banyak. Gitu. Tapi kalau nawar untuk orang-orang miskin, itu dengan luar biasa. Ya, dengan harga misalnya nih cabai ditekan luar biasa, sudah ditekan akhirnya minta bonus, sudah saya tambahin 3 ya, tambahin ini ya, seterusnya. Padahal untungnya juga sudah tipis para pedagang-pedagang miskin itu. Padahal antara dimingkum, salatnya itu harus ridho. Kalau kemudian kita ngambil sesuatu yang tidak diridhoi oleh pedagang tersebut, maka yang kita bawa tadi adalah barang haram. Ya. Misalnya kita beli kentang, bawang, minta bonus ya, misalnya gitu ya. Kita minta bonus tapi sambil ngambil. Yang memberikan bonus ini tidak menyetujui, maka sebenarnya itu adalah termasuk jual beli yang fasid, jual beli yang batal. Ya, yang tambahannya itu tadi. Jadi hati-hati jangan menyepelekan ketika kita ngambil bonus misalnya seperti itu. Maka ini ada kisah yang luar biasa seorang ulama ya, yang dulu dia dikenal sangat mustajab doanya ketika dia perjalanan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Beliau melakukan perjalanan, ketika itu beli kurma, kemudian dalam perjalanan ketika membeli itu setelah dibungkus dia mengambil ada satu buah kurma yang jatuh, dikira itu punya dia, kemudian dia termasuk dibawa dan dimakan. Setelah itu dimakan, maka beliau mendengarkan dalam antara mimpinya perkataan malaikat, orang ini dulu sangat mustajab doanya, tapi begitu dia memakan satu kurma yang bukan haknya tadi, maka doanya sudah tidak mustajab lagi. Ya, ini padahal satu jenis kurma. Ya, ada yang ambil cabai, bawang putih, bawang merah, kemiri dan segala macam, minta bonus-bonus dan tadi tidak dihalalkan tadi. Hati-hati. Ya, jangan sampai doa kita tidak dihalalkan, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena wamat'amu haram, wa masrabu haram. Ya, yang dimakan haram, wa masrabu haram, wa yalbasu haram, yang diminum haram, yang dipakai haram, wa qudhiya bil haram, ditumbuhkan dari yang haram, wa la yustajabulah. Maka Allah tidak akan mengabulkan doa-doa tadi. Nah, kemudian akhlak. Ini akhlak ini kelihatannya sederhana ketika kita berdagang. Salah satu akhlak yang penting ini adalah sesama pedagang di antara kita ini harus mempunyai hubungan yang baik. Ya, tidak serakah. Yang penting saya untung besar, yang lainnya tidak untung, silahkan. Ya. Salah satunya dicontohkan oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi rahimahullah, beliau memberikan contoh. Beliau selain menjadi ulama, beliau juga seorang pedagang yang sukses. Suatu ketika beliau berdagang. Beliau kalau berdagang, Masya Allah, keberkahan dari Allah untuk ulama, dagangannya lancar, dagangannya laris. Kalau orang sekarang kira-kira kalau berdagang, kalau lagi laris kira-kira gimana? Pertama bersyukur tentu insya Allah ya. Tapi yang berikutnya pasti dia memanfaatkan kesempatan larisnya tadi untuk menarik pembeli sebanyak-banyaknya. Untuk menghabiskan dagangannya. Tapi ini akhlak dari Imam Hanafi, Masya Allah, beliau mengatakan, saya cukup dagangannya ditutup, kemudian beliau mengatakan, saya cukup untuk rezekiku hari ini. Dan tolong, ya, beli saja di tempat saudaraku-saudaraku yang lain. Biar yang lainnya kebagian rezeki yang cukup. Masya Allah. Ya,
Ada nggak kira-kira zaman sekarang yang bisnis, kemudian karena dia lagi laris laku, dia tidak pengen menghabiskan seluruh pelanggan tadi datang ke dia, tapi kemudian mengatakan cukup, aku cukup dan silakan beli kepada yang lain. Kalau ini sudah dipraktekkan, Masya Allah, ya luar biasa berkah, karena ini bagian daripada sedekah. Mangja bil hasanati falu asru amsalih. Barang siapa berbuat baik, dilipat gandakan 10 kali lipat. Kelihatannya sederhana. Masya Allah. Jadi akhlak ini dalam berdagang juga menjadi sesuatu yang penting. Bagaimana Rasulullah menjadi pedagang yang sukses bersama Khadijah, ya, dalam usia puncak-puncaknya. Rasulullah berdagang itu dari usia 12 ya sampai usia 37. Ya, setelah usia 37, Rasulullah melakukan perenungan ya di dalam Gua Hira. Ya, kemudian sudah tidak melakukan urusan bisnis sampai usia 37 saja. Ya. Tapi pada masa berdagangnya dengan Khadijah radhiyallahu anha, luar biasa dahsyat. Untung yang luar biasa karena akhlak Rasulullah. Ya, akhlak Rasulullah yang jujur. Ya, jadi kalau pengen bisnis, jangan sampai terperdaya dengan orang-orang. Kalau sekarang mah kalau jujur nggak bakalan untung. Kalau jujur buntung. Ini yang pengertian yang ditiupkan oleh syaitan, ditiupkan oleh nafsu-nafsu manusia, agar yang padahal wahalul bai'a, ya, waharumur riba, bahwa sesungguhnya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, menjadi hancur. Karena apa? Akhirnya dikatakan bahwa jual beli itu juga menjadi haram karena melanggar semua ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan setelah akhlak adalah kemanusiaan. Kemanusiaan ini adalah ketika kita berdagang, kemudian kita menjadi orang-orang yang banyak melakukan sedekah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah, dan tentu pertama dari Rasulullah sendiri, hartanya mengalir untuk orang-orang lain. Para sahabat-sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab, ya, kita lihat Abu Bakar As-Siddiq yang sedekahnya luar biasa dahsyat. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan luar biasa dahsyat. Ya, bahkan suatu ketika walaupun sudah dermawan, Abdurrahman bin Auf ini pernah mendengarkan sabda Rasulullah yang disampaikan kepada Aisyah bahwa Abdurrahman bin Auf ini akan masuk surganya dengan merangkak. Maka beliau menemui Aisyah dan kemudian menyedekahkan hartanya dengan lebih banyak lagi, maka Abdurrahman bin Auf tidak merangkak lagi menuju surga Allah, tapi bisa berjalan seperti biasanya. Maka ketika kita ingin berkah ya kehidupan kita, sedekah ini jangan kita lupakan. Kalau dalam manajemen keuangan syariah itu, sedekah itu tidak ditempatkan di dalam mengurangi keuntungan. Ya, jadi kalau di akuntansi biasa itu kan kalau kita memasukkan infak sedekah kan setelah kita mendapatkan keuntungan sekian baru sedekah sekian. Ya, kalau disarankan kalau sedekah itu dimasukkan di dalam. Jadi dimasukkan di dalam komponen biaya. Ketika komponen biaya, maka kita bisa memberikan sedekah itu di awal, bukan sedekah di akhir. Ya, kalau sedekah di awal, maka seakan-akan kita ya sudah istilahnya berinvestasi akhirat ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan diberikan balasan kebaikan. Ya, jadi berbeda ini antara konsep kita sedekah di dalam depan dengan sedekah di belakang. Kalau di belakang karena kita sudah tahu bahwa kita sudah untung sekian. Makanya kan dalam konsep surat Al-Fatihah yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Isti'anah Allah, pertolongan Allah akan turun ketika ibadah kita diperbaiki, ta'abud kita diperbaiki. Maka konsepnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kalau Allah kasih, aku mau beribadah, itu kan begitu, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Ya, tapi kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku beribadah, maka Allah kasih. Allah memberikan pertolongan. Gitu. Ya, jadi jangan dibalik. Allah memberikan pertolongan dulu, baru saya mau ibadah. Itu iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tapi kalau konsepnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sesuai dengan ayatnya, maka kita beribadah dulu, sedekah dulu dalam konsep ini, maka kemudian pertolongan Allah akan diberikan kepada kita. Ya. Baik, kemudian profesional. Profesional di sini ada
quality control. Quality control itu mengecek kira-kira kualitas produk-produk kita ini benar-benar berkualitas atau tidak. Misalnya kita menjual kambing, yakin ini kambing ini sehat, berat, misalnya kurban kemarin ya. Nah ternyata dia hanya bermodalkan foto. Dia tidak melihat begitu kambingnya datang, loh kambingnya kurus, peot, ya jelek banget misalnya. Padahal kita iklannya seakan-akan kambingnya itu ganteng banget ya. Misalnya gagah banget misalnya begitu. Nah, tapi ternyata hasilnya tidak. Kita jualan baju seakan-akan bajunya tuh baju ini kalau dipakai insya Allah adem. Ya, insya Allah jadi seger. Ya, tapi ternyata saya pernah kecewa banget itu beli baju ketika datang ke toko. Mbak, ini baju ini nggak gampang lecek ya, saya bilang. Kalau disetrika gampang, iya Pak, ini gampang banget, disetrikanya gampang dan nggak gampang lecek. Begitu dibeli sampai ke rumah dipakai, ya Allah dicuci, setelah itu nyetrikanya susahnya luar biasa. Ya, kemudian setelah disetrika gampang banget lecek dan seterusnya. Nah ini kan bertentangan dengan apa yang dijanjikan, yang dipromosikan. Nah, ini quality control yang berbeda, maka kita harus ngecek ya, memberikan yang berkualitas. Makanya Rasulullah menegurkan ketika ada orang jualan kurma di pasar, kemudian Rasulullah ngecek nih, ya, memasukkan tangan beliau ini ke dalam tempat kurma, kemudian ditarik. Mengapa engkau mencampurkan antara kurma yang baik dengan kurma yang buruk? Tujuannya pedagang apa? Biar laku, kurma buruknya biar laku. Nah, tapi Rasulullah menegur ini nggak boleh jual beli seperti ini, nggak profesional, akhlaknya rusak seperti ini, mencampur yang buruk dengan yang baik. Jualan mangga misalnya, mangga yang bagus campur dengan mangga yang buruk dan seterusnya. Customer satisfaction artinya adalah kita memberikan pelayanan pelanggan yang baik. Kalau dalam Islam kan begitu, assalamualaikum, datang assalamualaikum, waalaikumsalam dan seterusnya. Jangan sampai kita tidak menunjukkan akhlak seorang Islam. Ya, dipelayani dengan baik. Jangan sampai kita mau belanja nggak jadi belanja karena penjualnya cemberut, ya, penjualnya nggak profesional. Itu sering terjadi ya di pedagang-pedagang kecil itu. Misalnya mohon maaf di warung-warung kecil, entah itu warteg, entah itu nasi padang, entah itu apa, tidak ada yang mengucapkan selamat datang atau assalamualaikum. Tapi kalau ke Indomaret itu selalu diucapkan selamat datang, misalnya seperti itu. Kelihatan profesional. Dan itu harus dicontoh harusnya. Dan Islam mengajarkan itu tadi. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Nanti kalau sudah ini ditanyain kira-kira mau beli apa, cocok atau tidak dengan bahasa-bahasa yang sopan, dengan bahasa yang profesional. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti bahkan kalau sudah sampai profesional mempunyai manajemen information system, ya, mempunyai sistem yang tidak manual, pembayaran sudah via IT, bisa pakai web internet dan seterusnya. Ya. Itu yang tentu kita semakin meningkatkan karena untuk menjadi pebisnis yang besar, sukses, sistem informasi, sistem IT ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai kita nggak ngerti uang kita ini ada berapa, nggak ngerti cara membuat laporan keuangan, uangnya bercampur-campur. Ditanya kamu untung berapa hari ini? Aduh berapa ya, nggak bisa ngitung ini. Bercampur antara uang belanja sama uang bisnis. Ya, uang bisnis lagi dijalankan, uang belanja, istri minta belanja diambilkan dari uang bisnis. Anak minta biaya sekolah diambilkan, anak minta jajan diambilkan. Sehingga kita nggak ngerti untungnya itu berapa. Bisnis sekolah perasaan lakunya banyak, tapi kok ternyata rugi ya. Nah, ini hati-hati karena uangnya tidak tercatat dengan baik. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa, profit berapa, dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan prinsip dasarnya. Nah, kemudian kita lihat syarat sahnya terkait dengan halal haramnya menurut syariah. Ya, masih ada waktu berapa lama lagi ya? Saya ngomong ya. Takutnya udah kemalaman. Teman-teman, saya lihat HP dulu. Masih ada berapa lama saya ngomong? Atau udah habis? Mana? Mana? Mungkin 15. 5 menit. Oh, 15. Oh, 5 menit. Ya, ya, kalau 5 menit lagi ya tak ngebut nih, no. Kecepatan 100. Ya. Enggak, itu jawab nanti itu biar ada. Oke, baik. Nah, ini syarat-syarat sah transaksi ya. Yang tadi pertama saya sampaikan di sini harus saling ridho. Transaksi itu harus saling ridho. Ya. Maka antara diminkum ila ang takuna tijarat antara diminkum.
kecuali jual beli yang dilakukan dengan saling rela, saling ridho. Yang artinya ketika kita berjual beli nggak boleh memaksa. Ini saya beli ya, enggak mau. Tapi dia paksa. Yaudah ini duitnya saya tinggal, nggak boleh. Harus tetap nih. Ini uangnya berapa? Namanya yang jual beli itu hanyalah didasari atas saling rela, ridho. Ini saya jual, ini saya beli. Saya terima, ini saya ambil. Ini duitnya. Walaupun nanti kita bahas nih masalah akad nih. Akad ini panjang sebenarnya. Apakah akad itu boleh sekedar naruh duit ngambil barang atau harus ngomong misalnya begitu ya. Imam Syafi'i dan segala macam pendapatnya beda. Nah, tapi paling tidak harus saling ridho. Tidak boleh melakukan jual beli yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Dia memaksakan. Ya tidak. Misalnya tadi jualan sayur, jualan apa dan seterusnya. Yang berikutnya adalah bebas transaksi, ya transaksinya dilakukan dengan bebas asalkan halal, ya halalan thayyibah. Tidak melakukan transaksi-transaksi yang haram, ya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai kita ini ya memakan harta dari saudara-saudara kita dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim. Misalnya kan banyak ya jualan tanah misalnya, jualan barang-barang ini dan itu, tapi dengan tidak cara yang halal, ya melakukan penipuan-penipuan. Dan tentu nanti terkait dengan masalah halal dan haram ini adalah ketika kita bicara investasi dan segala macam, syarat-syaratnya harus adalah syarat-syarat yang halal dan haram. Karena perintahnya sudah jelas dalam surat Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala makan yang halal yang baik dari karunia Allah ini yang ada di bumi ini. Jangan mengikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena kalau kita ini tergoda dengan setan, sebenarnya setan itu musuh nyata bagi kita. Banyak penipuan-penipuan yang kita lakukan. Yang penting kaya, yang penting cukup dan seterusnya. Kita kemudian terjebak dalam itu tadi, mendolimi orang lain, jual beli yang haram misalnya. Termasuk dalam Islam, boleh nggak orang Islam dijual beli babi? Boleh nggak dalam Islam itu kita jual beli khamr dan seterusnya. Nah, lalu pengalaman saya waktu muda ya, datang ke Jakarta mencari pekerjaan ya. Saya pernah mendapati sebuah ditawari kerja. Mas mau nggak kerja? Maulah saya kerja, bismillah ya. Tapi syaratnya saya nanya. Saya nggak nanya gajinya berapa waktu itu. Kalau kerja boleh sholat nggak? Saya tanya begitu. Katanya nggak bisa. Kalau sholat di sini susah. Harus nyuri-nyuri waktu. Udah saya nggak usah kerja di sini kalau nggak mau sholat. Ya. Pada kesempatan yang lain saya pernah kerja di sebuah tempat. Ya. Di sebuah supermarket besar. Ini yang punyanya dulu Bob Sadino. Ya. Namanya Kemcik di daerah Jakarta Selatan, di daerah Kemang. Lalu saya kerja di sana, ya, yang datang tuh banyak kan bule-bule. Wah, terus senang tesnya tuh macam-macam lah tesnya di sana bisa masuk. Kemudian tugas saya adalah input komputer ya, pengurusan data dan segala. Kemudian waktu jam istirahat saya jalan-jalan lihat supermarket ini yang jual apa sih orang-orang sampai bule-bule datang begini tuh. Saya lihat di atas. Innalillahi saya bilang. Ini yang dijual ada selain produk-produk biasa ya, dijual ada miras banyak sekali. Segala macam jenis alkohol banyak. Kemudian jualan babi juga, innalillahi. Ya. Dapat gaji yang lumayan di Jakarta, padahal orang kampung ya, orang utun lah di sana gitu, datang ke Jakarta dapat kerja di tempat yang baik, gajinya baik, kemudian mendapati kondisi itu. Ini ujian, saya nggak mikir banyak, saya langsung bikin surat pernyataan pengunduran diri. Mohon maaf saya tidak bisa meneruskan bekerja di sini karena di sini jualan babi, di sini jualan minuman keras. Saya harus keluar. Orangnya bengong, saya masuk baru seminggu langsung keluar. Tapi alhamdulillah diberikan kebarokan oleh Allah. Karena kita melakukan itu karena Allah. Intang surullah surkum wa sabit akdam. Jangan sampai mikir, ntar saya makan gimana. Kita dulukan Allah dulu. Baik, yang berikutnya adalah kalau kita melakukan bisnis, uang itu sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas. Artinya apa? Uang itu tidak boleh dijual belikan, maka dilarang jual beli falas. Ada Bitcoin misalnya seperti itu yang jual beli, yang uangnya itu semakin lama semakin besar. Bukan sebagai alat beli, alat jual beli. Kalau sebagai alat jual beli sudah boleh, tapi kalau jual beli uang, maka itu menjadi satu yang salah. Seperti hadis yang panjang ini, bahwa emas dengan emas, perak dengan perak, dan seterusnya itu tadi. Kemudian tidak mengandung riba. Nah, ini suatu yang sangat mendasar sekali. Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya riba. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Ya, yang kecil-kecil ada sisa-sisa aja dihilangkan, apalagi benar-benar yang riba. Ya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala riba wa mukila wa katibah wa syahidai. Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberikan makan, kedua orang saksinya dan pencatatnya. Ada riwayat Muslim. Jadi ini penting ya, jangan meremehkan. Oh, saya susah dapat bantuan, dapat modal, ya. Ini ada yang menawarkan riba, ya udah saya ambil. Maka pinjaman online sekarang ini dahsyat luar biasa. Tapi begitu dapat pinjaman online dia dikejar-kejar, harga diri dosanya sudah jelas, harga dirinya dirusak. Karena apa? Model pinjaman online itu setelah dia nggak bayar, maka datanya disebar kepada teman-temannya. Orang ini tidak bayar hutang, bla bla bla. Luar biasa dahsyat dan bunganya menjadi luar biasa tinggi. Kemudian berikutnya dilarang adanya judi. Ya, di dalam bisnis ada judi. Judi itu apa? Judi ini kalau di sini disebut sebagai maisir atau qimar, yang merupakan transaksi dua belah pihak untuk mendapatkan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Jadi namanya judi itu, kalau orang judi pasti ada yang menang. Yang pasti yang menang untung, yang kalah pasti rugi. Kalau jual beli itu kan sama-sama untung harusnya. Karena satunya barangnya dijual, yang dia mendapatkan keuntungan. Makanya kita menghindari. Nanti dibahas di dalam pertanyaan kira-kira apa saja yang judi. Kemudian dilarang gharar. Apa itu gharar? Yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, ya, atau mirip juga dengan perjudian. Jadi spekulasi yang sangat tinggi. Ya, kayak tadi contohnya ijon. Contohnya ijon, membeli padi yang masih hijau, membeli buah yang masih hijau, atau ya misalnya saya jual burung yang terbang di udara, saya jual ikan yang masih berenang di dalam air, dan seterusnya. Nah, ini Rasulullah SAW melarang jual beli hasoh dan jual beli gharar. Kalau hasoh ini begini, melempar. Jadi ini saya jual tanah, batasnya adalah selemparan tombak saya lempar tombak nih, batasnya sampai sana, saya begitu. Atau saya lempar batu, yang kena itulah yang saya beli. Maka itulah termasuk hasoh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sementara itu dulu karena waktunya sudah habis, silahkan nanti dilanjutkan dengan diskusi-diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.